Anda harus bertanggung jawab. Anda dengan sombong mengatakan, "Selamat hari Minggu, wahai Tuan Sanihu Munir, apa kabar? Saya tahu Anda sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja setelah mendapat 5 hantaman hebat dari saya." Dr. Deki, 5 hantaman hebat apa? Dr. Deki, tidak perlu harus 5. Cukup 1 hantaman saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam limpahan rezeki, karunia dan hidayahnya. Kembali berjumpa di Bang Doi Channel, dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu video penyesatan atau tuduhan ataupun fitnah yang dilakukan seorang apologet. Ini saudara Dr. Deki ya, Dr. Deki Ngada. Ini adalah video ketiga yang merupakan disebutnya bingkisan untuk balasan daripada tantangan Dr. Sanihu Munir ya, dari Ustadz Dr. Sanihu Munir. Namun Dr. Sanihu Munir tidak melayaninya karena keluar dari konteks tantangannya. Ini konteks video yang akan kita bahas ini. Kita lihat dulu konteks videonya. Anda harus bertanggung jawab. Anda dengan sombong mengatakan, "Selamat hari Minggu, wahai Tuan Sanihu Munir, apa kabar? Saya tahu Anda sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja setelah mendapat 5 hantaman hebat dari saya." Dr. Deki, 5 hantaman hebat apa? Dr. Deki, tidak perlu harus 5. Cukup 1 hantaman saja. Buktikan dengan meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan sebagaimana tantangan saya 5 bulan yang lalu. Beberapa waktu lalu, Sanihu Munir menantang saya membuktikan Yesus itu Tuhan dengan hadiah 25 juta. Oleh karena itu, kalau Anda ngotot Dr. Deki bahwa Yesus adalah Tuhan, saya menantang Anda. Buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan sesungguhnya atau Tuhan sejati, pencipta dan penguasa alam semesta, yang disembah manusia semasa hidupnya sebagaimana klaim Alkitab, dengan mengajukan bukti-bukti eksternal atau historis yang meyakinkan. Kalau Anda bisa buktikan dengan meyakinkan, saya akan mentransfer langsung uang tunai 25 juta rupiah ke rekening Anda. Jadi jelas ini tadi konteks daripada videonya, dimana dalam kita tidak membahas masalah perdebatan daripada Dr. Sanihu Munir dan Dr. Deki Ngada. Kita akan membahas video balasan daripada saudara Deki, karena tidak hanya ini jawaban untuk daripada Dr. Sanihu Munir, tapi juga untuk kita umat Islam. Karena terlebih dia menyatakan bahwa umat Islam itu juga menyembah berhala, dimana dia menyimpulkannya dengan membangun premis-premis, dengan menggunakan dalil-dalil juga dari hadis, sehingga dia bisa kesimpulan bahwa umat Islam juga penyembah berhala. Mari kita lihat dulu videonya. Dia hanya sekadar mengganti objek dari penyembahan itu dan praktik penyembahan berhala itu, namun bentuk, fungsi, dan perannya tetap persis dia pertahankan. Nah, kalau Anda penasaran ingin tahu apa bukti dari premis itu, akan saya perlihatkan sebagai berikut. Sahih Muslim 804a, hadis yang sama juga terdapat dalam Sahih Muslim
805. Abu Umamah berkata, dia mendengar Rasul Allah berkata, bacalah Quran, karena pada hari kebangkitan, maksudnya pada hari eskatologi, Quran akan datang sebagai intercesor, perantara bagi mereka yang membacanya. Bacalah dua surat, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena pada hari kebangkitan keduanya akan datang seperti dua gumpalan awan atau dua gumpalan bayangan atau dua kawanan burung, memohon bagi mereka yang membacanya. Nah, Anda bisa membaca terusan dari hadis tersebut, tetapi sampai di sini saya ingin menggarisbawahi beberapa pokok penting. Pertama, menurut Muhammad, Quran akan berubah menjadi sekawanan burung, terutama surat sapi betina dan surat Al-Imran. Nah, bagaimana ceritanya surat sapi betina bisa menjelma, bisa berubah wujud menjadi sekawanan burung? Saya tidak tahu. Tolong jangan tanyakan itu kepada saya. Tetapi kata-kata Muhammad tampaknya tidak berarti bahwa hanya kedua surat itu, surat sapi betina dan surat Al-Imran, yang akan menjadi sekawanan burung. Sebab Muhammad menyatakan recite the Quran, bacalah Quran. Dengan kata lain, memang yang terutama adalah surat sapi betina dan surat Al-Imran. Namun pada dasarnya, menurut hadis yang tadi saya bacakan, 114 surat dalam Quran yang kalian akui merupakan bagian total dari Quran akan berubah wujud, menjelma menjadi kawanan-kawanan burung yang berfungsi berperan sebagai intercesor, perantara yang memohon kepada Allah supaya menjawab doa dan memberikan pengampunan bagi muslim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu. Muhammad bahkan di dalam sebuah hadis yang lain menyatakan bahwa Quran akan menjelma menjadi seorang pria bertampang kusam dan suram. Sunan Ibn Majah 3781 diceritakan oleh Ibn Buraidah bahwa ayahnya menyatakan bahwa Rasul Allah berkata, Quran akan datang pada hari kebangkitan, hari eskatologi, seperti seorang pria kusam dan akan berkata, akulah yang membuatmu terjaga pada malam hari dan membuatmu haus pada siang hari. Jadi Quran bukan hanya akan menjelma menjadi kawanan-kawanan burung, melainkan juga akan menjelma menjadi manusia. Tentu saja manusia yang bertampang aneh dan tidak menarik. Nah, itu yang kedua. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, isinya adalah 3 pokok implikatif yang saya tarik dan saya simpulkan berdasarkan presentasi dari totalitas data yang tadi sudah saya kemukakan. Pertama, sekarang kita harus meminta penjelasan kepada muslim mengenai bagaimana ceritanya Quran bisa berubah wujud menjadi sekawanan burung, bahkan bisa berubah wujud menjadi manusia dengan tampang yang tidak menarik. Nah, memang saya tahu bahwa menantikan penjelasan semacam itu sama seperti pungguk merindukan bulan. Tetapi poin saya bukan hanya itu, jauh lebih serius lagi. Bukankah dengan percaya demikian bahwa Quran akan menjadi intercesor dalam wujud kawanan-kawanan burung dan dalam wujud manusia, Quran haruslah memiliki atribut-atribut intelektual minimal. Dia harus punya memori, dia harus punya kemampuan mengingat doa-doa yang dipanjatkan oleh muslim, dan memiliki kapasitas atribut intelektual untuk melaksanakan fungsi itu dengan baik. Dari video tadi bisa kita lihat bahwa saudara Deki nggak ada berpikiran bahwa umat Islam itu nggak mau memberi jawaban. Nggak tahu pikiran dia, apakah dia beranggapan umat Islam itu nggak tahu, nggak mau menjawab, atau pura-pura nggak tahu, atau gimana? Terserah dia. Sampai dia menyebutkan bahwa bagaikan menunggu jawaban umat Islam itu seperti menunggu bagaikan pungguk merindukan bulan. Perlu diketahui bahwa sebagian umat, para ustadz itu berpandangan bahwa sikap terbaik melayani pertanyaan, melayani debat daripada orang yang bodoh adalah mendiamkannya. Jadi jangan heran jika banyak para ustadz yang tidak mau melayani hal-hal yang jauh yang justru menimbulkan fitnah ataupun yang lain, ataupun yang dianggap menyesatkan.
Bahkan mungkin ada juga yang sampai mentertawakan premis Anda jika ia menonton daripada video ini. Karena yang disampaikan saudara Deki ini menyentuh standarnya aja enggak gitu. Jadi untuk apa capek-capek melayani gitu. Makanya nggak heran jika banyak ustadz-ustadz itu yang nggak mau kadang melayani daripada hal-hal seperti ini. Namun Anda beruntung karena di sini saya memang lagi belajar, lagi senang-senangnya berbagi, lagi senang-senangnya oprak-oprek. Insya Allah akan menjelaskan dalil-dalil yang Anda gunakan sehingga mudah-mudahan Anda terbuka untuk memahami seperti apa Islam itu. Jadi tidak seperti tuduhan Anda bahwa Anda menyebut umat Islam itu penyembah berhala juga. Dan kebetulan pula saya ada menulis buku, dan ini kebetulan berkaitan dengan video tadi. Silakan kalau mau download, ada di website saya, atau klik aja di Google buku jejak perjalanan akhirat dan syafaat, gratis kok. Jadi kita bahas saja dalil yang pertama, yaitu dari Sahih Muslim ya, nomor hadis 804-805. Kebetulan Anda menggunakan hadis dengan terjemahan bahasa Inggris ya. Di sini ada dua kesalahan yang perlu dikoreksi. Yang pertama, Anda mengambil terjemahan bahasa Inggris, di mana di situ menerjemahkan hari kiamat dengan the day of resurrection. Kemudian Anda perjelas lagi bahwa itu sama dengan yang dimaksud dengan hari eskatologi. Di sini Anda telah menyempitkan makna hari kiamat jauh daripada teks Arab aslinya. Kalau boleh saran, lebih baik Anda menggunakan terjemahan Indonesia. Karena orang Indonesia itu tetap menggunakan kata kiamat. Karena kata kiamat itu sudah diserap dari bahasa Arab. Kenapa? Kata the day of resurrection atau hari kebangkitan, kata itu sendiri udah menyempit dari makna hari kiamat itu sendiri. Ditambah lagi keterangan Anda yang menyamakan dengan hari eskatologi, maka itu akan semakin menyempit, bahkan lari daripada konteks hadis itu sendiri. Ini kenapa kita sebut menjadi sebuah kesalahan. Anda jadi hilang konteksnya. Anda nggak tahu kapan ini terjadi. Anda nggak tahu di mana ini terjadi. Itu yang pertama. Udah dua kesalahan jadinya ya. Tidak tahu di mana terjadi, tidak tahu di mana kapan terjadi. Berarti yang ketiga lah ini ya. Yang ketiga, Anda juga mengambil makna intercessor itu sebagai perantara. Ini terjemahan daripada bahasa Inggris memang agak apa ya, mereka terlalu berani, mungkin terlalu mengambil terjemahan. Gak ada masalah sih sebenarnya, cuman jika maknanya Anda terjemahkan dari bahasa Inggris menjadi perantara, ini kesalahannya. Kalau Anda pertahankan makna intercessor, itu bisa bermakna hampir sama, mungkin bisa dengan teks Arab aslinya. Tapi ketika Anda menyebutkannya ini sebagai perantara untuk mendukung premis, untuk mendukung kesimpulan Anda bahwa umat Islam itu penyembah berhala, ini jadi kehilangan makna.
Karena kata asli dalam bahasa Arabnya ini adalah syafaat. Ketika Anda terjemahkan itu dengan jadi perantara, jadi tertawan orang Anda. Karena kata yang lebih dekatnya itu adalah memberi pertolongan. Lalu dengan 3 kesalahan ini, apalagi yang mau dibahas? Kesimpulan apa yang bisa diharapkan dari 3 kesalahan ini? 3 kesalahan, Anda tidak tahu di mana ini terjadi, Anda tidak tahu kapan ini terjadi, Anda tidak tahu pula ini peristiwa apa. Jadi kesimpulannya ini udah jauh. Dengan ke hadis yang pertama ini udah salah, hadis yang kedua rasanya nggak perlu dibahas lagi, karena akan makin panjang pembahasannya dan Anda semakin bingung nanti. Jadi karena mumpung saya juga lagi sedang berbagi tadi, saya coba bahas si bahasan ini sedikit aja, karena juga namanya juga orang belajar kan, yang diketahui cuman yang bisa disampaikan. Kalau mau tahu kejadian ini Anda bisa merujuk pada, karena kalau dalil-dalil Al-Quran udah lengkap dibahas dalam buku ini, silakan. Saya ambil aja yang Anda yakini sehingga Anda lebih mudah mungkin memahaminya. Anda bisa merujuk pada Alkitab di Injil di Markus pasal 12 ayat 25 yang menyebutkan, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kalau kita buka terjemahan, kita buka Alkitab dalam bahasa Inggrisnya, versi James, ini merujuk pada kejadian hampir sama dengan kejadian dengan hadis yang Anda bawakan tadi. Ini kejadiannya. Dan hadis ini udah pernah saya bukakan kepada dalam video sebelumnya untuk menjawab daripada pembelokan daripada makna surga oleh Christian Prince dan Gracia Pelo. Di mereka merendahkan surga itu, kenikmatannya itu hanya ada perkawinan, hanya ada hubungan seks, hanya ada bidadari. Jadi ia menjawab bahwa dalam keyakinannya bahwa di surga itu tidak ada perkawinan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan dengan dalil ini. Padahal ayat ini bercerita tentang kejadian di hari kiamat, di hari kebangkitan, di mana memang pada hari itu tidak ada orang kawin dan tidak pula dikawinkan pada kesempatan itu. Karena ini adalah hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan kalau dalam Islam, hari penghakiman. Penghakiman kurasa mungkin ada di Alkitab ya, masa katanya. Jadi ini belum di surga, ini masih di hari kebangkitan. Jadi ketika di hari kebangkitan ini bumi udah beda. Tidak seperti bumi yang sekarang ini. Bumi itu nanti datar seperti parang. Matahari didekatkan sehingga orang kepanasan dan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Jadi ada yang keringatnya itu setinggi mata kaki, ada yang setinggi lutut, ada yang setinggi pinggang, ada yang setinggi hidung, setinggi telinga lah ini. Itu keringatnya sendiri.
Jadi sesuai dengan dosanya ketika di dunia. Semakin banyak dosanya, maka semakin tinggilah tenggelamnya air. Terakhir yang paling tinggi ya sehidung ini. Kebayang orang yang ditenggelamkan dengan air yang setinggi hidung. Sungguh menyesakkan itu. Di hari itu tidak ada yang dapat memberi pertolongan. Siapapun dia. Tidak pula bapaknya, tidak pula sahabatnya, tidak adaknya, tidak istrinya, tidak ada yang bisa memberi pertolongan. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing, sibuk dengan dosanya masing-masing. Kehidupan pada saat itu sungguh mengerikan. Bahkan ada yang seperti zombie, mayat hidup yang berjalan karena dosa-dosa mereka. Karena panas yang Anda sebutkan tadi, burung, kawanan burung terbang, itulah salah satu pemberi syafaat yang Anda sebutkan intercessor, perantara Anda anggap, padahal itu adalah pemberi syafaat. Jadi dialah yang memberi pertolongan ketika di hari itu. Dan pemberi pertolongan ini atas izin Allah semua, sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita ambil analogi dalam kehidupan di dunia, ini sama seperti ketika kita akan masuk ke pengadilan, persidangan. Kita ini udah tersangka. Jadi menunggu persidangan, ini kejadiannya. Jadi kejadian menunggu persidangan. Sudah dahsyat. Semua bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Gak ada yang bisa menolong. Bahkan mulut pun terkunci. Semua akan berbicara. Tangannya berbuat salah, maka tangannya pun akan menyatakan apa kesalahannya. Tidak ada dosa, perbuatan yang sekecil apapun yang tidak diperhitungkan. Semua dihitung. Ini baru nunggu persidangan. Ini kejadiannya. Ini yang datang syafaat itu. Ini intercessor yang dimaksud. Belum lagi nanti kejadian ketika persidangannya seperti apa. Sehingga ketika Anda menyebutkan bahwa Al-Quran, oh iya jauh juga nanti ya, ada memorinya, ada ininya Anda sebutkan. Dalam Islam sekarang ini di kanan kiri kita ini dah ada yang mencatat. Yang kanan mencatat tentang kebaikan pahala yang Anda buat, yang kiri mencatat perbuatan dosa Anda. Dan itu satu kitab nanti di atas. Namanya Lauh Mahfuz. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Itu dibagikan nanti sama kita. Baca, ini dosa kalian. Tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian, ini lengkap. Sekecil apapun akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan. Disinilah kita butuh syafaat, butuh kesaksian, butuh pertolongan. Jadi ya pas sesuai dengan kitab Markus tadi, gak ada orang mungkin tidak ada orang kawin dan tidak dikawinkan ke kesempatan ini. Semua hidup masing-masing. Setelah nanti selesai dari pengadilan, baru jelas Anda bebas atau terhukum. Kalau Anda terhukum, berarti Anda masuk penghuni neraka. Kalau Anda bebas, berarti Anda selamat
sebagai penghuni surga. Itu analogi singkatnya. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Namun ini untuk meluruskan makna yang Anda sampaikan, jangan sampai kita sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar, saling mengisi, dan saling mencerahkan. Mungkin ini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.